Pemirsa, usai menangkap komplotan wartawan bodong Polsek Cilengsi membongkar hasil pemerasan pelaku yang mencapai ratusan juta rupiah. Bukti transfer dan video menjadi alat bukti yang akan menjerat komplotan tersebut menjadi pesakitan. Babak akhir perburuan wartawan bodong tersebut tersaji dalam Gerebek on Location. Kemudian diikutin sampai rumahnya di sini. Bang, kooperatif bang. Demi saya dan jujur, makanya saya bilang tadi, saya kecil apapun kebohongan di dalam kepolisian pasti ketahuan kok. Dari bukti transfer yang ada di alat komunikasi dia itu ada sekitar 498 juta. Nama bapak udah banyak, nama bapak. Beberapa kali. Saya baru itu Pak. Ayo ngaku lah. Jangan sampai Kita akhir-akhir ini sering diganggu sama oknum loh yang mengaku-ngaku wartawan. Karena si kawan kita tadi yang naik motor, banyak juga ikutin teman kita di kanan. Karena kita periksa baik-baik sama saya, jadi harus diramekan. Ada lagi. Mereka masing-masing itu mendatangi salah satu korban. Nanti kalau misalnya korban sudah mulai ketakutan, nanti ada lagi. Udah modusnya udah jelas. Jelas, ini ada orang foto-foto orang lagi itu ibu-ibu dicari nama suaminya siapa, orang mana. Mereka masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada yang mendatangi salah satu korban, mereka menyampaikan bahwa kemarin mereka ada informasi seperti ini, terus menunjukkan bukti-bukti, foto segala macam. mobilnya selesai, ini hotelnya, ya. Nah, kemudian diikutin sampai rumahnya di sini, ya, divideokan ini motornya. karena begini Pak, banyak kode di sini. Nanti kalau misalnya korban sudah mulai ketakutan, nanti ada lagi temannya yang datang. Salah satunya adalah mengeksekusi. Nah, ini mobil yang kamu ikutin nih. Benar nggak? Ingat, ya. Masih belum ingat, masa 3 minggu yang lalu masih lupa. Nah, saya ini waktu itu kami ngopi di daerah Pasar Gebang, ada yang masuk seperti itu. Jadi mobilnya pas pulang kan? Iya, Anak kamu yang ini. bukan kali ini saya. Iya, Kali ini saya. tapi- Makanya saya makanya pelan-pelan Pak, biar saya bisa saya ingat. Nah, terus gimana? Ya ini, ya udah segitu aja. Karena Tujuannya apa kamu ngerekam orang ini? karena begini Pak, waktu itu ini saya ingat saya jemputan, mobil jemputan Sampai ke rumah. Meminta berdamai supaya tidak di blow up di media atau tidak diramaikan kepada pasangan yang sah. Ya. Kamu nggak jadi ke ini? enggak. Nggak jadi. Enggak, karena informasi saya dapat waktu itu bahwa dia dijemput jemputan PT. Kamu ikutin sampai mana ini? Sampai di situ doang. Iya di mana? Makanya saya bisa ingat-ingat Pak, saya ingat-ingat dulu. Bang, kooperatif bang. Demi saya dan jujur, makanya saya bilang tadi, saya kecil apapun kebohongan di dalam kepolisian pasti ketahuan kok. Kebanyakan mereka juga mencari sasarannya adalah pegawai negeri ya, seperti ASN, guru juga ada, termasuk para pengusaha-pengusaha. Coba, bukan apa temuan Kesalahannya. Berapa kali sudah Pak berarti Pak? apa nih Pak? Memeras. Pekerjaan sehari-hari apa Pak kerjanya? Pekerjaan LSM Pak, LSM. Di mana kantornya? dekat Rabanjang. Panjang, Bekasi ya. Iya, Udah berapa lama Bapak sebagai LSM? kurang lebih 6 bulan. Kenapa Bapak sampai melakukan ini, perbuatan ini? Kenapa? Yang apa Pak? Iya, sampai melakukan perbuatan itu ya. Anda diduga melakukan pemerasan diduga Ini ya. Pak, Gitu. maaf sebelumnya Pak, nggak tahu itu memeras atau apa namanya ya, Pak. Iya, Tapi yang jelas Ya kalau meminta ya tanpa ini paksaan itu memeras namanya ya, itu namanya memeras itu ya, minta paksa ya harus ada sekian itu memeras namanya pemerasan. tidak seperti itu Pak. Ya, Itu sudah sembarangan nggak orang itu, kalau nggak ada bukti ya kita nggak inilah ya. ya itulah. Tanpa bukti kita nggak berani melakukan penangkapan sama orang itu Pak ya, Iya, Pak, ya. intinya ya.
Kalau kita lihat dari bukti-bukti yang kita dapatkan dari alat komunikasinya, yang bersangkutan itu memang minta itu secara bertahap. Terus kalau udah deal, transfer ke siapa uangnya? Ya kebetulan bapak itu meminta ditransfer aja ke Pak Rekening siapa? Pak ini. Rekening siapa? Semuanya ditransfer itu, masuk ke rekening itu. 35 masuk. Ke bagian 7 itu adalah Pak. 1 orang. Ya gitu kali ya. Berarti berapa orang? Yang saya tahu Berapa orang? 4. 4 atau 5? 5 saya tahu. 5 orang. Yang 1 saya tahu. orang berarti bagian 7 juta itu. Iya. Kalau kita total dari bukti transfer yang ada di alat komunikasi dia, itu ada sekitar 498 juta. Udah berapa korban Pak? Baru itu Pak. Baru. Baru. Iya. Soalnya kita nggak kerja tiap hari tuh Pak. Kadang-kadang aja itu Pak. Iya. Yang benar, data Bapak itu udah banyak nih. Iya Pak. Enggak. Baru itu. Nama Bapak udah banyak, nama Bapak. Beberapa kali. Saya baru itu Pak. Ayo ngaku lah. Jangan sampai polisi dibohongin. Nggak bisa ya polisi dibohongin ya. Iya Pak. Kita punya 1000 cara buat kamu ngaku ya. Baru itu Pak. Baru berapa kali? 5 kali? Baru itu Pak pertama itu Pak. Saya kan kadang-kadang nggak itu kerjaan saya. Apa kerjaan artinya apa? Kadang-kadang kita di grill Pak ikut teman. Iya ngikut-ngikut teman sama daerah-daerah aja ya? Enggak lah Pak. Iya. Ada 2 tersangka yang sudah kita tangkap, sedangkan untuk 3 tersangka lainnya masih dalam DPO. Dari 2 tersangka tersebut, yang keduanya mengaku sebagai seorang wartawan, kemudian kita dapati ada padanya beberapa name tag wartawan, seperti kartu wartawan. Untuk pasal yang dikenakan itu 368, ya 3 pemerasan pengancaman, itu dengan ancaman 9 tahun. Kalau mau minta sih setahu saya nggak boleh ya, karena memang tugas kita kan hanya untuk meliput. Jelas itu sesuai dengan kode etik tidak boleh. Itu cukup mengganggu ya, mereka hanya datang untuk misalnya makan atau untuk misalnya minta uang. Dan itu berimbas pada kita sebagai yang bisa dibilang wartawan benerannya yang memang terdaftar, yang medianya jelas. Melaporkan. Sebenarnya tak hanya profesi wartawan, tapi juga banyak profesi lainnya yang rentan untuk disalahgunakan. Sulit memang membedakan mana yang benar-benar wartawan dan mana yang bukan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah setiap profesi ini memiliki acuan kode etik yang sebenarnya bisa menjadi bekal pengetahuan kita agar jangan sampai menjadi korban pemerasan seperti dalam kasus ini.